crying. Kasihan ya, penghargaan gak dapat gara-gara dia banyak harimau itu kan. Bapak Ada juga yang bilang Haselty ini adalah cendawan muka harimau. Kenapa cendawan muka harimau? Totolnya, luriknya panjang-panjang bang. Tidak seperti pattern pada umumnya di Rafflesia. Dan ini lebih tegas warnanya. Makanya saya bilang, apalagi itu habitat harimau Sumatera. Saya harus meluapkan emosional saya di situ dan memang banyak komentar dari netizen, ini lebay, ini belakang rumah saya banyak. Tapi untuk Rafflesia Haselty, abang boleh cari di hashtag Rafflesia, sangat susah dicari bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, hari ini kita kehadiran seorang penggiat konservasi asli dari Bengkulu. Yang kemarin mungkin teman-teman lihat ada satu video viral seorang pemuda menangis kalau ngelihat videonya itu kayaknya lagi di hutan karena nuansanya gelap. Menangis karena menemukan bunga Rafflesia. Konon bunga Rafflesia ini baru bisa dilihat kembali setelah 13 tahun. Makanya Tribun Bengkulu sudah menghadirkan orang yang ada di video tersebut. Langsung saja kita sapa Bung Septian Andriki. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Jadi saya panggilnya Septian atau Deki, jauh kan? Oh Deki. Dari Septian atau Riki ternyata Deki. Oke. Sudah normal kembali? Alhamdulillah hati? bang. Alhamdulillah. Oke. Emosionalnya cukup di sana. Kita udah 2 hari dan 2 hari full pertanyaan. Oke, Bung Deki. Kami hanya melihat dari video yang viral yang diunggah oleh seorang bule ya. Bahkan saya awal melihat itu nggak tahu ini konteksnya apa ini. Tapi setelah melihat keterangan bahwa melihat kembali Rafflesia Haselty 13 tahun kemudian. Gitu caption yang tertulis di video. Nah, saya ingin mengulas apa memang butuh waktu 13 tahun itu benar untuk melihat bunga Rafflesia Haselty itu? Ya sangat benar bang. Jadi kita balik ke latar belakang saya dulu. Jadi sebelumnya saya itu adalah tenaga pendidik, pengajar, guru penjas di suatu SD. Saya dititipi buku pelajaran IPA. Waktu itu disamakan bang antara bunga bangkai dengan bunga Rafflesia. Saya bilang kepada anak-anak saya, ini 2 tanaman yang jelas beda spesies. Walaupun saya guru olahraga dan saya tidak suka biologi waktu itu. Jadi saya bilang, Pak, itu berdasarkan buku pelajaran itu sama Pak. Masa buku salah? Saya bilang, nanti sewaktu-waktu saya coba carikan. Nanti kalau udah dapat, kalian saya bikin kayak kelas studi banding, main ke alam langsung. Saya bilang seperti itu. Karena waktu saya kecil bang, belakang sekolah saya itu, saya kebetulan tinggal di daerah Bengkulu Utara, daerah Kemumu. Itu belakang saya itu objek wisata Palak Siring. Jadi bolos kami itu ke belakang tuh bang. Banyak kenopnya itu kan kayak bola. Dan itu kami buat untuk main bola bang, saking banyaknya dulu. Dan kami tidak tahu waktu itu dilindungi. Jadi setelah beberapa tahun, saya udah tamat juga kan, udah ngajar. Saya bilang dengan anak-anak, saya coba ekspedisi, saya cari. Dan alhamdulillah di 2011-2012 kita dapat habitat itu. Dari hal yang saya tiap hari cari, coba ekspedisi kecil-kecilan, akhirnya saya coba memutuskan untuk keluar dari tenaga pengajar. Walaupun udah 7 tahun mengabdi bang. Setelah saya mengabdi 7 tahun, saya keluar. Dan banyak guru-guru yang mulai bertanya kenapa dia keluar. Saya memutuskan waktu itu menjadi Ketua Karang Taruna di Kelurahan Kemumu. Saya bikin objek wisata di sana dan saya coba kembangin waktu itu. Dan saya bikin lagi tim kecil bersama komunitas saya waktu itu. Telusuran saya selama 2015 itu membuahkan hasil dari 10 habitat.
Mm. Nah, muncullah riset Bang ternyata. Dengan Pak Agus Susyatya waktu itu, salah satu pakar Rafflesia dari Kehutanan Unip, Mm. kami menemukan spesies baru yang kami namakan spesies Rafflesia kemumu. Itu pada 2017 itu jurnalnya terbit. Dan pada 2017 itu saya kembali juga ikut di perlombaan, yaitu program dari Kemenpora namanya Pemuda Pelopor. Saya kebetulan juara 3 nasional di bidang SDA pariwisata Bang. Mm. Itu skala nasional saya bilang. Dan itu udah berlangsung lama. Kita mulai tuh Bang. Banyak yang mulai masuk di tempat saya. 2017 itu Nadine Chandrawinata. Mm. Waktu itu masuk. Terus saya pernah terlibat di Seven Wonder Terios. Saya pernah bawa Abdul Hakim Top, Patricia Lani, si Jejak Petualang Cantik. Itu cuman lihat Rafflesia. Mm. Akhirnya kami dapat hal yang tidak mengenakan, yaitu pandemi COVID. Di COVID itu saya tidak pernah dapat tamu. Mm. Tapi ada hal yang menarik di situ Bang. Saya dapat salah satu orang dari Jogja coba main ke Bengkulu. Dia bilang, walaupun waktu itu pandemi, dia bilang, kamu bisa bikin trip nih dengan standar new normal. Mm. Saya waktu itu dapat job, yaitu anak Salim Group Bang, Alston Stefanus waktu itu. Itu kami lakukan perjalanan dari Kaur, itu dari sini Hotel Mercure itu jam 11 malam, hanya mau lihat Rafflesia di jam 5 subuh, dan keluar lagi balik dari ke Bengkulu itu jam 11 siang. Mm. Itu lumayan jauh perjalanannya Bang. Nah itu awal job saya yang lumayan besar, karena dari keluarga yang ya tahu sendiri Salim Group waktu itu. Dan saya juga pernah waktu itu Bang, saya DM. Mm. Saya mulai ada tertarik waktu itu ahli botanical. Mm. Namanya Crystal Good atau Illustration Botanical. Mm. Dia DM-an dengan saya waktu pandemi, cuma dia tidak bisa datang ke sini karena pandemi. Mm. Di 2021 dia memenuhi janjinya berangkat ke Bengkulu. Dia bilang, apa saja yang bisa kita dapatkan di Bengkulu? Saya bilang, Bengkulu waktu itu julukannya adalah The Land of Rafflesia. Mm. Karena ada 5 spesies yang ada di Bengkulu. Dibanding kita harus keliling Indonesia dengan 17 spesies. Mm. Saya bilang, di Bengkulu itu ada Rafflesia arnoldii terbesar, Bengkuluensis, Gadutensis, Hasselti, dan saya baru dapatkan 2017 waktu itu Rafflesia kemumu. Saya bilang kayak seperti itu. Di trip kami pertama 2021 kami berhasil mendapatkan 4 spesies langsung. 4 itu kecuali Hasselti Bang. Mm. Di pertama 2021. Dia bilang, when I look to the Rafflesia Hasselti, kapan kita bisa ketemu Rafflesia Hasselti? Saya bilang, terakhir dokumentasi itu hanya ada 2011. Saya cobalah untuk tahun besok, saya coba jadwalkan kembali. 2022 dia datang lagi. Mm. Dia datang waktu itu bersama teman-teman dari Los Banos, Filipina. Ada Adrian dan Pat Malibirgo, itu salah satu dosen di sana. Di trip kedua itu kami tidak juga menemukan Rafflesia Hasseltii. Karena habitatnya memang sangat susah Bang. Karena setahu saya berdasarkan literasi yang saya cari, itu ada 3 habitat. Di Bukit 30 Riau, Mm. di sini Bengkulu yaitu Padang Ulak Tanding, kebetulan Kota Padang, Mm. Rejang Lebong ya? Rejang Lebong. Terus ada lagi di Sumpur Kudus di Padang. Padang. Dan Kerinci pernah mekar. Mm. Tapi itu udah lama sekali. Mm. Akhirnya di 2022 itu hanya mendapatkan, saya kasih spesies baru bukan spesies baru Bang. Spesies yang sama dengan Rafflesia, kerabatnya yaitu Rhizantes deceptor. Mm. Dan dia belum pernah gambar itu. Karena satu konsep illustration ini dia harus melihat gambar sesuai dengan yang dia lihat dengan mata kepalanya. Makanya dia harus berkunjung ke habitat. Waktu itu di trip itu dia dapat 3 spesies bunga, yaitu bunga tertinggi di dunia yaitu Amorphapulus titanum. Mm. Itu 4 meter lebih. Kalau bahasa kitanya apa itu? Bunga kibut. Bunga kibut. Nah, terus kita dapat juga waktu itu Rhizantes deceptor, warga kita bilang Rafflesia bintang. Rafflesia bintang. Nah, terus yang ketiga kita dapat Rafflesia dengan kelopak yang tidak lazim yaitu 7 kelopak. Mm. Karena normalnya 5 Bang. Mm. Nah, kebetulan 2022 itu momen sejarah anak saya lahir, makanya anak saya diberi nama berdasarkan trip saya yaitu Rhizantes. Mm. Itu saking kecintaan saya terhadap tanaman Bang. Nah, setelah itu Chris ini masih penasaran.
When I look to the Rafflesia habitat for the Hasselti, Mm-mm. saya pikir ini sangat susah ini bang. Dia memutuskan 2023 tidak berangkat ke sini, 2024 tidak berangkat ke sini, 2025 dia bilang, Deki, I'm visiting for the Bengkulu. 2025. Mungkin udah lama dia kangen dengan saya mungkin bang. Akhir-akhirnya bang, saya dapat DM dari teman saya di Sumber Kudus. Bang, ini spesies apa bang? Tapi Rafflesia itu mekar hanya satu kelopak bang, belum full. Dan pada biasanya Rafflesia itu kalau belum mekar kita bilang itu hampir mirip semua bang. Dan saya tidak bisa identifikasi ini Rafflesia Hasselti. Saya bilang dengan bapak itu, Pak kapan ini mekarnya, kapan bapak lihatnya? Tidak ada sambutan ataupun tidak ada balasan. Setelah beberapa bulan saya coba DM kembali. Di bulan November Chris datang. Itu dia janji di tanggal 15. Saya tanggal 1 udah DM bapak itu. Pak, apakah ada Rafflesia yang kemarin? Boleh lihat nggak udah mekar atau belum? Dia kirim foto itu dalam bentuk masih bulat bang. Dan abang tahu bulan November seperti apa? Kita kelangkaan BBM, terus badai besar, dan bapak itu tidak bisa masuk ke lokasi. Jadi ini semakin gambler saya, semakin berjudi. Saya bilang dengan Chris, dia udah datang 2015, tanggal 15 November. Saya bilang, Chris, ini ada laporan, tapi belum pernah lihat bunganya mekar. Kita sama-sama bertaruh, bagaimana kalau misalnya kita ke sana? Berapa jauh? Dia bilang, so far. Saya bilang itu 15 jam perjalanan. Karena berdasarkan map. Dan bapak itu saya suruh kirim Sherlock, nggak dikirim-kirim. Saya carilah Sumber Kudus itu 15 jam perjalanan. Akhirnya kami coba bang, berangkat dari sini 15 jam perjalanan, akhirnya sampailah di daerah Sumber Kudus. Belum Sumber Kudus, masih di waktu itu perbatasan antara Sumbar dengan Jambi. Itu udah 15 jam perjalanan dengan tidak taunya Medan bang, karena aku pikir waktu itu tidak ada traffic, tidak ada bus yang banyak lewat dengan jalan yang bagus. Ternyata total perjalanan kami dengan tidak ada signal, kita harus bertanya ke warga, 20 jam perjalanan. Saya pikir selesai di situ. Selesai di situ, ternyata lebih parah lagi bang. Sampai di lokasi 4:30. Di 4:30 saya tanya dengan bapak itu. 4:30 sore. Pak, jauh nggak lokasinya? 1 jam perjalanan. Dia bilang seperti itu. Jalan kaki. Tidak bisa motor. Saya bilang seperti itu. Tidak. Hanya jalan kaki. Jalan kami dengan Pak Iwan waktu itu. Namanya Pak Iwan Iswandi. Dia kebetulan pengelola dari Lembaga Perhutanan Nagari. Kalau kita Lembaga Pengelolaan Hutan Desa. Kalau di sana kan Nagari, dikit-dikit Nagari. Jadi waktu itu Pak Iwan, bisa nggak kita ke lokasi langsung? Karena teman saya ini lusa harus ngisi di Universitas Bengkulu. Oke, kita berangkat malam. Berangkat 4:30 bang. Ternyata medan yang dijangkau itu adalah 90 derajat. Menanjak ya. Menanjak. Jadi saya berangkat itu dengan Pak Joko Witono dari BRIN, Chris Torogood dari Oxford University, saya dari Bengkulu. Jadi kami bertiga akhirnya coba memutuskan manjat. Di seperempat jalan Pak Joko dari BRIN nggak sanggup. Deki, saya kayaknya mundur daripada nanti bikin kamu susah dengan Chris. Silakan kamu lanjutkan perjalanan. Saya bilang dengan Chris, saya tidak bisa meninggalkan Pak Joko. Saya harus mengantarnya sampai ke bawah. Baru saya lanjut lagi nanti susul kamu. Kamu jalan very slowly. Saya bilang seperti itu. Akhirnya saya ngantar Pak Joko dengan ke bawah. Baru saya naik lagi ke atas bang. Ke atas. Chris ketemu saya tuh di puncak. Nanti ada videonya di puncak itu. Jadi di puncak itu ternyata itu saya pikir topnya udah selesai, kita langsung lihat Hasselti. Si bapak bilang, ini baru topnya, nanti kita turun ke bawah lagi. Berarti habis naik, berhenti, rehat, kita ngambil napas, saya kehabisan napas, baru turun. Turunnya lebih parah bang. Treknya, batunya gampang lepas di sana. Dengan batuannya gampang lepas. Sampai di lokasi, kita turun, 1 jam juga ternyata. 1 jam naik, 1 jam turun. Berarti 2 jam. Sampai di lokasi, saya turun, ngelewatin sungai. Si Pak Iwan dulu. Bang, nggak mekar. Itu dia bilang. Chris nyusul depan saya. Baru saya bilang,
masa nggak mekar Pak, lemes nih. Hmm. Karena saya dibilang ya bohongi Chris mungkin. Saya bakal bilang ini trip gagal. Ternyata pas sampai di lokasi Bang, di depan Rafflesia itu Pak Iwan nggak lihat bahwa prosesnya itu lagi proses mekar. Si Rafflesia itu. Itulah keluar momen histeri saya Bang. Emosional saya meluap. Tapi yang lucu di dua orang ini nggak tahu emosional saya. Si Chris menganggap saya ini halusinasi yang terlalu berlebihan karena 20 jam perjalanan dengan 3 jam yang harus naik turun. Dia halusinasi nih, gila dia bilang. Saya lihat di pinggir, itu hanya buka pinggir Bang. Dan Pak Iwan bilang saya kesurupan karena udah malam di lokasi itu. Nah waktu saya ngerekam itu, saya harus cepet-cepetan. Nah, baterai kami itu hanya cuma sedikit dengan untuk pencahayaan nanti pulang. Terus center yang cuman di sini kan. Jadi saya pikir dengan Iwan waktu itu, dengan Chris, bagaimana kita secepat mungkin mengambil dokumentasi untuk media video ataupun foto. Tapi kita juga harus berpikir Bang. Ternyata Pak Iwan bilang ini habitat harimau Sumatera. Minggu kemarin baru lewat di sini. Waduh, dengan tidak ada charging, kita harus balapan dengan baterai yang harus efisien mungkin. Kita harus bolak kali. Pak Iwan, makasih Pak Iwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. He's crying. It's okay. We did it. We found it. We found it, my Pak friend. Iwan, makasih Pak Iwan. Allahu Akbar, Allahu We made it. Akbar, ya Allah. We made it. Kasihan ya, penghargaan udah dapat. Gara-gara dia main harimau itu kan, Iya. bapaknya dulu yang main. Bapak Evolution tuh. Awak kenal karena. Tell me how you feel that we found this plant. But this is very amazing. This is complete for me for the habitat model Rafflesia for the Sumatra. And you've been looking for Haselby. 13 Yeah, years. 13 years old. And here it is. Chris, are you very lucky, Chris? I'm very lucky. Ah. I'm the luckiest guy alive. Apa ya? Saya harus meluapkan emosional saya di situ dan memang banyak komentar dari netizen. Ini lebay, ini belakang rumah saya banyak. Tapi untuk Rafflesia Haselby, abang boleh cari di hashtag Rafflesia, sangat susah dicari bang. Oke. Itulah momen haru saya bang. Oke. Artinya 13 tahun menanti Untuk lihat langsung. untuk melihat langsung Rafflesia Haselby mekar. Ya. Si Chris bule dari Inggris, Ya. dia 5 tahun bolak-balik Bolak-balik hanya untuk ke lihat Bengkulu hanya untuk melihat Haselby. Haselby. Pertanyaan saya, kenapa sedemikian ngotot harus ketemu Haselby ini? Apa keistimewaan bunga ini? Jadi kayak gini bang, kita angkat lagi. Rafflesia ini penyebutannya untuk warga kita sekitar adalah cawan sekedai. Cawan yang menyerupai punggung kuntilanak atau hantu. Dulu, beberapa tahun yang silam, warga melihat itu sebagai fenomena yang dibilang tabu. Begitu masuk hutan ada bau seperti itu, mereka menghindar. Tapi beberapa tahun kemudian, postingan orang begitu di Rafflesia seperti apa? Tidak ada rasa takut. Saya dulu kecil-kecil dibilang, kalau lihat bunga bangkai jangan deket-deket, nanti dihisap darahnya. Tidak mungkin bang. Dia bukan Venus, bukan tanaman trap yang sering karnivora, bukan. Rafflesia ini parasit obligat. Jadi dia memang parasit murni dan dia harus hidup dengan inangnya. Nah, penyebutan itu di masing-masing Rafflesia itu ada namanya bang. Kayak di Padma itu di Jawa dibilang Padmo, bunga Padmo di Banyuwangi. Kenapa dibilang Padmo? Karena dia bunga yang mengandung air. Kenapa mengandung air? Rafflesia itu menyerap air paling banyak bang dan cenderung tumbuh di daerah lembab. Itu yang makanya dibilang bunga air Padmo. Selanjutnya
ada juga yang bilang Haselti ini adalah cendawan muka harimau. Kenapa cendawan muka harimau? Totolnya, loriknya panjang-panjang bang. Tidak seperti pattern pada umumnya di Rafflesia. Dan ini lebih tegas warnanya. Makanya saya bilang, apalagi itu habitat harimau Sumatera bang. Saya waktu itu bilang dengan Chris, ini hal yang sangat susah ditemukan. Dan untuk di spesies Rafflesia, abang boleh lihat nanti di postingan saya, itu memang satu yang mencolok hanya Haselti. Dan mungkin penggambarannya detailnya pun sangat susah. Karena saya kebetulan juga hobi gambar. Kalau untuk Rafflesia arnoldi mungkin patternnya lebih rapat, kayak abang sering lihat kan. Bungkuloensis dia lebih warnanya peach. Kemumu warnanya terakota. Dia tuh di masing-masing spesies ada sendiri warnanya. Dan saya untuk Haselti ini sangat harus dipelajari patternnya bang. Karena sangat susah melihat motifnya. Dan itu menurut saya Chris kenapa dia tertarik dengan Haselti. Langka, patternnya susah, jarang ditemukan. Terus apa yang dilakukan Chris ketika sudah melihat bunga Haselti itu? Apa yang ingin dilakukannya itu? Mungkin untuk Chris Thorogood dia bakal mengerjakan selanjutnya illustration bang. Karena dia illustration terkenal. Jadi illustration itu seorang yang menggambar tumbuhan ataupun Rafflesia secara detailing. Jadi hanya dikit bang pakar-pakar seperti itu. Dan kalau di Indonesia itu biasanya orang-orang dari kebun raya mereka yang gambar. Tapi kebanyakan mereka hanya hunting berdasarkan foto. Kalau Chris ini beda fashionnya. Fashion dia harus lihat ke habitat. Sama dengan saya harus melihat langsung. Kalau saya lihat di Google aja mungkin udah dari kemarin saya puas. Seperti itu. Oke. Nah ini kan berarti ditemukannya di Sumatera Barat. Ya Sumatera Barat. Kalau untuk di Provinsi Bengkulu sendiri di mana nih habitatnya Haselti ini yang mungkin pernah dengar pernah tumbuh? Nah itu yang 2024 di Padang Ulak Tanding, Kota Padang. Itu sangat dalam bang daerahnya bang. Terus saya pernah masuk mobil pun kalau hari hujan nggak bisa pulang bang. Karena daerahnya batunya banyak lepas jalannya. Dan ada jembatan satu yang sangat udah miris sekali bang. Udah lepas-lepas kayunya. Saya pikir kalau untuk ke sana terlalu beresiko. Dan terakhir saya chat-chatan juga nggak ada yang data mekar. Oke. Artinya dari 5 spesies berarti ya, 5 spesies yang ada di Bengkulu. Itu yang paling boleh diurutkan yang paling mudah kita temui sampai yang paling sulit sudah pasti Haselti tadi. Ya. Boleh diceritakan Bang Deke? Untuk Rafflesia arnoldi itu penyebarannya ada di Taba Penanjung, di Curup Utara. Itu sangat gampang bang dan knopnya banyak. Bang sering lihat kan ada tulisan Rafflesia mekar. Nah itu sangat gampang. Selanjutnya Bungkuloensis. Bungkuloensis itu penyebarannya di Lubuk Tapi. Di mana? Ulu Mana. Selatan ya. Iya. Terus dia ada di Muara Saung. Muara Saung tuh perbatasan Sumsel bang. Nah itu sangat jauh. Tapi memang patternnya dia lebih pucat, peach warnanya. Selanjutnya Gadutensis. Gadutensis ini penyebarannya dulu pernah ditemukan di daerah Kemumu juga. Tapi berdasarkan sekarang kita harus berbicara tentang genetik. Terus ada perbedaan DNA bakal yang di riset kembali. Ini mungkin Gadutensis bakal ditemukan di daerah Tapan bang. Tapan di daerah kabupaten Muara Sako. Sebenarnya sumbar dengan Jambi perbatasan. Nah itu. Tapi pernah ditemukan bang di daerah Muko-Muko perbatasan. 50 Kuto nama kabupatennya. Nah selanjutnya ada Rafflesia Kemumu. Penamaan Rafflesia Kemumu berdasarkan menemunya di daerah Kemumu, Bengkulu Utara. Dulu nama Kemumu itu hanya ada 2 nama tanaman, namanya Alocasia gigantea, yaitu nama keladi. Selanjutnya sekarang nama Rafflesia. Itu kebetulan saya dengan Pak Agus 2017 menemukan. Selanjutnya yang paling susah adalah Rafflesia Haseltii. Ini sangat susah karena saya untuk di Bengkulu saja saya belum foto. Mungkin ke depannya saya mau coba untuk mencari, tapi kalau ada yang mekar, tapi udah bukan 13 tahun lagi bang, mungkin penantian yang berapa tahun seperti itu. Dan semua Rafflesia yang ada itu sebenarnya cuma hanya ada di 3 pulau bang di Indonesia,
yaitu Pulau Sumatera paling banyak, Jawa dan Kalimantan. Sulawesi, Irian Jaya tidak ada. Karena menurut saya berdasarkan ras hewan pun itu aja dibagi beberapa kelompok. Untuk ras di Sulawesi dengan Irian itu udah ras Australian. Sama dengan tumbuhannya mungkin. Oke. Artinya paling banyak memang Rafflesia itu Di Sumatera. tumbuhnya di Sumatera. Oke. Dan termasuk Aselti tadi di Sumatera Barat. Ya, wajar di Sumatera Barat ada kan? Tapi orang taunya Rafflesia ini Bengkulu. Padahal di provinsi lain juga ada sebenarnya. Ya. Artinya Rafflesia ini memang lebih banyak tumbuhnya di Bengkulu ketimbang di provinsi lain, atau ada faktor lain itu Bang Deki? Rafflesia itu Bang memang banyak tumbuh di Bengkulu. Dan salah satu juga bukti kolonial kan. Karena waktu itu Joseph Arnold pernah ke sini dengan Stafford Raffles. Dan itu sebenarnya penamaan Rafflesia arnoldi itu penamaan dua nama orang, dan itu bentuk penghargaan Bang. Bukan isu kolonial. Karena yang penemu aslinya adalah Louis Agathé Deschamps. Deschamps orang mana? Prancis ya. Prancis. Itu loh Bang. Oke. Doktor dia. Oke. Nah, dengan ditemukannya Hasselti, Bang Deki 13 tahun menanti, bahkan Chris yang orang luar 5 tahun bolak-balik. 5 tahun bolak-balik ke Bengkulu hanya untuk memastikan Hasselti bisa ada. menggambar Ya. Hasselti secara langsung. Artinya nanti ke depan bunga Rafflesia Hasselti itu bisa kita lihat lagi tuh di lokasi yang ditemukan tadi. Atau belum tentu? Sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar kemungkinan, tapi sangat besar juga punah. Apa faktornya? Faktor pertama yang saya harus kaji adalah lokasi itu adalah bukan taman nasional Bang. Itu adalah lembaga perhutanan nagari ya. desa. Kalau di sekarang kita bilang LPHD di era kita kan ada isu sekarang adalah perhutanan sosial. Apa yang dilakukan oleh perhutanan sosial? Memberikan hak kepada warga untuk menggarap hutan demi perekonomian masyarakat. Nah, sekarang kita harus berpikir objektif Bang sebagai masyarakat. Konsep dari PS ini harus didalami dulu nih. Misal contohnya pemampatan HHBK, hasil hutan bukan kayu. Contoh rotan, jernang, menanam jahe dengan tumpang sari, terus mereka memampatkan petai misal di dalam hutan tanpa harus menebang pohon. Yang kedua, konsep ekoturism. Ini mungkin Dinas Pariwisata ataupun nanti ke depannya Kementerian Pariwisata harus berpikir bahwa ini sebenarnya bisa mendatangkan devisa negara. Karena apa? Konsep ekoturism ini adalah nawacita sekarang yang diprogramkan oleh Dinas Pariwisata ataupun pemerintah lewat Kemenpar, yaitu mengajak orang dalam pariwisata dengan sustainabilitas yang berkunjung secara langsung ke habitat Rafflesia dan mungkin ke alam bebas, tapi secara keberlanjutan Bang. Bukan yang seperti instan kita bikin sekarang nih misal rafting, terus bikin sekarang nih tubing, itu hanya instan Bang. Yang kita pikir sekarang ini harus dikembangkan adalah orang main ke hutan tanpa harus mengambil apapun, just the dokumentasi mungkin video dan foto, itu bisa kembali lagi besoknya dengan penasaran yang lebih. Karena saya sudah mengembangkan Bang, yaitu jungle trekking yang kami lakukan adalah misalnya orang-orang dari reptiler, mereka hanya mengambil foto satwa di sana dengan melihat ular, kata, dan herpingnya malam hari Bang. Itu sangat bisa dikembangkan. Kalau kita bicara ekoturism, artinya kawasan mana yang paling tepat untuk dijadikan percontohan lah, bahwa di sana nanti kita akan lebih mudah menemui bunga Rafflesia. Konsep ekoturism sebenarnya saya sangat mungkin dikembangkan adalah di daerah Bengkulu Utara. Kenapa saya bilang Bengkulu Utara? Satu, pemandangannya hampir ada semua. Karena di segitiga pariwisata itu sebenarnya ada konsep yang harus dikejar, A3 namanya. Akses nomor 1, aksesnya gampang atau tidak, terus jaraknya tidak terlalu jauh, karena Bengkulu Utara tidak terlalu jauh. Terus yang kedua amenity, daerahnya aman atau tidak. Yang ketiga attraction.
Attraction-nya apa? Di situ banyak. Di Bengkulu Utara ada spesies baru, Rafflesia kemumu, ada dam peninggalan Belanda, ada air terjun, ada PLG Seblat, konservasi gajah. Terus kita di sana juga di hutan kita tuh ada burung rangkong, Bang. Hornbill. Jadi orang yang birdwatching hobi di sana bisa. Terus belum keanekaragaman hayatinya dari mungkin flora faunanya, Rhizanthus deceptor, terus anggrek. Itu harus kita kejar semua, Bang. Itu bisa dipaketkan satu paket yang bisa kita jual. Kalau untuk Bengkulu Selatan sebenarnya ada lokasi yang bagus, Bang. Di daerah Muara Saung itu bagus. Bunganya rata-rata tumbuhnya hampir di 1 meter, 1 meter 2. Dan bahkan saya pernah bawa tamu itu, mereka mekar di atas pohon, Bang. Di inangnya. Nah, dan itu bisa dikembangkan sebenarnya. Karena menurut saya begitu Rafflesia itu punya faktor genetik. Kalau yang pertama tadi mekar kelopak 8, kedepannya bakal ada yang kelopak 8. Faktor genetik. Artinya kalau sempat nemui kelopak 7 artinya mungkin ke depan kedepannya ada kelopak 7 lagi ya. Oke. Dan kalau diameternya pertama besar, pasti ketemu diameter besar. Oke. Nah, Deki kan sebagai seorang penggiat konservasi, khususnya juga lebih orang yang lebih banyak mendalami tentang Rafflesia. Rasanya kita butuh insight untuk Rafflesia ini sendiri sebenarnya sudah dikenal sejauh mana sih di luar? Karena mungkin saya sebagai orang bukannya asli Bengkulu, ketika saya datang ke Bengkulu itu tujuan pertama saya ingin lihat tuh bunga Rafflesia. Tapi ternyata ngelihat bunga Rafflesia ini enggak semudah membalikkan telapak tangan. Benar. Ternyata kita harus masuk hutan. Time-nya, lokasinya segala macam. Nah, dengan hal yang seperti itu, apakah bunga Rafflesia ini terkenalnya tuh sejauh mana sih? Kalau sekarang, Bang, ini udah zamannya Instagram nih jauh berkembang pesat, Bang. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang ahli botanikal tuh tujuannya, kiblatnya adalah mengejar puspa terbesar dan tertinggi di dunia. Just the bigger flowers. Karena saya dulu pernah ikut di simposium internasional, kita Bengkulu itu tuan rumahnya. Waktu itu masih LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia. Kita itu ada rencana aksi Save Giant Flowers. Bunga terbesar dan bunga tertinggi di dunia. Bunga terbesar ada di mana? Di Bengkulu banyak, Bang. Yang Amorphophilus titanum. Terus bunga terbesar di dunia Rafflesia. Nah, itu sekarang kiblatnya pala illustration ataupun biologi, orang-orang yang cenderung suka dengan tanaman, pasti kiblatnya adalah Rafflesia, Bang. Dan saya banyak mendapati, kayak kemarin ini waktu viral, follower saya dalam 3 hari sekarang udah naik di sekitar 6.000 dalam 3 hari. Berarti hampir 1 hari 2.000 followers masuk, Bang. Itu. Artinya Followers itu antara penasaran ataupun dia mungkin, oh saya coba nanti sewaktu-waktu bakal DM, dan banyak udah DM saya. Nah, tadi kan cerita soal bahwa Deki ini suka sering juga mengajak orang-orang dari luar untuk trip ke habitat Rafflesia. Nah, kalau dalam sebulan itu berapa kali harus Rata-rata dapat orang yang ingin trip ke melihat bunga Rafflesia itu? Saya itu rata-rata hampir tiap bulan itu pasti ada, Bang. Kalau nggak 1, 2, 3 seperti itu. Tapi yang personal yang pernah kita bawa trip itu di 20 hari full, kita pernah bawa dari China itu, Bang, 8 orang 20 hari. Dari kita Bengkulu melanting ke Lampung, terus ke Sumbar, baru kita ke Bukit Lawang, Sumatera Utara, baru balik lagi. Itu 20 hari. Itu yang paling banyak kita bawa. Dan semuanya ingin melihat tujuannya Rafflesia. Tujuan utama adalah Rafflesia. Yang kedua dia coba melihat flora yang ada di Sumatera. Artinya mengeksplor juga flora-flora mungkin anggrek. Oke. Nah, dengan saya sempat tanya tadi bahwa ternyata bunga Rafflesia ini ada sifatnya adalah parasit yang tumbuh di inangnya. Nah, kalau seandainya
dengan banyaknya hutan yang menjadi kebun misal atau juga ada faktor-faktor yang lain dan tidak ada inang yang bisa ditumbuh yang tempelin oleh si Rafflesia. calonnya Rafflesia ini tadi. Artinya lama-lama bunga Rafflesia ini akan lebih punah. sulit kita temui gitu. Iya, Betul. Benar. Apa yang harus dilakukan oleh kita ini? Nah, makanya sekarang ini kami mencoba Bang mendata beberapa spesies yang bakal kira-kira terinfeksi. Karena tetrastigma ini sukunya adalah anggur-angguran, Vitaceae. Abang tahu pohon anggur bentuknya kan pecah-pecah. Jadi dia itu ternyata ada sekitar 8 spesies yang ada di Indonesia. Kita coba cari lagi, kita kelompokkan, terus kita coba nanti mungkin kembangkan di Kebun Raya Bogor Bang. Karena dari BRIN kemarin ada Pak Joko itu kan. Kita coba masukkan di BRIN lagi ke Kebun Raya Bogor sebagai aset ex situ-nya. Karena di Kebun Raya Bogor dulu pernah mekar Rafflesia Padma. Dan itu 34 tahun Bang prosesnya. Makanya kita coba sekarang bukan untuk kita tapi untuk anak cucu kita paling enggak ke depannya. Dengan perubahan masyarakat dengan pola hidup seperti datang ke habitat Rafflesia dan cara berkunjung masyarakat kan sangat beda sekarang Bang. Kalau dulu dia menghindar, kalau sekarang dia lebih berbondong-bondong, oh ini mekar rame-rame. Terus ada juga yang lebih gilanya lagi misalnya datang ke habitat dengan pakaian yang tidak sesuai dengan trek. Contoh pakai gaun, kan itu banyak Bang. Jadi itu sebenarnya problematik yang bakal kita hadapi. Terus juga salah satu cara berkunjung kita yang kita tidak bisa batasi Bang. Siapa sih yang mau batasin effort orang melihat bunga? Pasti ada yang mau nyentuh. Kita bilang orang Indonesia ini lucu Bang. Kita bilang jangan disentuh, dia sentuh. Sementara Rafflesia itu waktu kita sentuh, dia ada muncul memar Bang, kayak apel dijatuhkan dari lantai. Nah, itu bakal terjadi berulang-ulang bila ada orang yang datang ke sana. Bayangin 100 orang nyentuh semua. Rafflesia lebih cepat busuk, bisa jadi sehari itu lepas dari tangkainya, dari kelopaknya, seperti itu loh Bang. Karena saya pernah kejadian Bang. Saya pernah mandu itu mahasiswa kehutanan 34 orang. Karena konturnya seperti ini, dia mekar di sini. Tanah kan bergerak terus, kita turun. Ada tangganya. Ternyata pas ke 31 orang lepas dari atas sampai ke bawah, hancur. Bagaimana kita sebagai pemandu dengan sisa orang yang tidak melihat tadi? Kita edukasi. Oh ini ada fase-fasenya, tapi kamu tidak dapat posisi mekarnya karena bunganya nggak mungkin diselamatkan lagi Bang. Dan itu kita harus bisa menghibur teman-teman di lapangan Bang. Bagaimana itu kita harus menghadapinya. Oke. Saya ingin mengeksplor beberapa pertanyaan lagi soal HSLT itu. Artinya selain corak tadi, terus juga lebih sulit ditemukan ya kan. Jadi HSLT ini kalau boleh tahu artinya kita bisa klaim nggak ini khas juga Bengkulunya? Sebenarnya bisa Bang, karena pernah mekar di Bengkulu, tapi daerahnya, itu kan 2024 belum lama ada yang mekar. Cuman daerah yang kita pas pada saat kita cari dengan kris ini tidak ada. Tapi antara tidak menutup kemungkinan juga Bang, karena datanya baru satu habitat. Kalau yang di kemarin kita di Sumpur Kudus itu ada kenop-kenop lainnya Bang. Jadi mungkinan besarnya kita bakal bertemu lagi dalam waktu terdekat. Atau mungkin pernah tumbuh, pernah dilihat oleh warga tapi tidak tahu bahwa ini HSLT. Bisa jadi. Karena warga itu biasanya bilang itu Rafflesia. Ya. Sama dengan yang saya sering dapat DM Bang. Bang, di tempat saya banyak, ternyata pas saya lihat adalah bunga suwek tadi yang Amorphapulus painifolius. Itu sama dengan sekarang isu porang Bang. Jadi sebenarnya suku-suku Amorphapulus itu dia punya umbi. Dan masyarakat bilang, oh tiba-tiba muncul bunga. Dia pikir Rafflesia, padahal dia tuh ada 2 fase Bang, vegetatif dan generatif. Jadi dia punya berdaun dulu, pas fase keduanya baru berbunga. Dan orang kaget begitu dia berbunga, oh tiba-tiba muncul bunga besar. Saya banyak dapat DM, Bang ini belakang rumah saya. Tapi saya bilang, itu adalah porang Amorphapulus.
beda sukunya. Beda suku gitu ya. Iya. Artinya dengan kita publikasikan Haselti ini, warga Bengkulu Tidak menutup kemungkinan bakal banyak yang lebih tahu, Bang. mm, Dan lebih aware terhadap Raplesia, mungkin lewat dia posting seperti kalau di Instagram pakai hashtag Raplesia itu lebih mempermudah kita para peneliti, Bang. Oh, lihat hashtag Raplesia ini yang terbaru di mana? Ini yang banyak mekar di mana? Kelihatan, Bang, dari situ. Mempermudah kita. Oke. Artinya dengan kita punya dokumentasi foto dan video Haselti, Iya. orang bisa tinggal membandingkan nih. Bandingkan. Oh, Ini ini- jenis apa? Kelopaknya sama, ininya sama, ini Haselti. Ya, benar. Oke. Jadi harapan kita dengan kita mengeksplor Haselti ini, kita juga bisa lihat ternyata mungkin di sekitar kita ini ada habitat yang Iya. Haselti mekar tapi kita tidak tahu gitu Bang Diki ya. Dan saya juga selesai perjalanan ini, Bang, saya coba masukkan beberapa artikel ataupun semacam kayak apa ya, liputan perjalanan saya taruh di 2 kantor, Dinas Lingkungan Hidup dengan BKSDA. Ya. Karena kedepannya mereka bakal lihat, oh ini ternyata motifnya sama. Karena orang di lapangan banyak yang tidak tahu, Bang. Kita coba masukin itu, Bang. Oke. Apa harapannya tentang bunga Raplesia ini sendiri secara umum dan khususnya juga untuk Haseltinya sendiri, mungkin boleh berbagi dengan masyarakat kita. Kenapa sih kita harus Menjaga. sedemikian aware-nya dengan bunga Raplesia ini? Silakan Bang Diki. Lalu harapan saya terhadap masyarakat ataupun pemerintah, sebenarnya Raplesia ini sebenarnya ikonik dari Bengkulu. Dan karena ada 5 spesies yang ada di Bengkulu, kita coba untuk mengembangkan bagaimana potensi ini bisa digarap ataupun bisa di kedepannya menjadi salah satu destinasi unggulan, yaitu ekoturism yang bisa dikembangkan secara langsung dan bisa berkelanjutan kepada masyarakat tanpa harus menggarap hutan. Yang saya pikir sekarang pola hidup orang main ke desa ataupun slow living ataupun berangkat ke hutan dengan tujuan forest kan, untuk beristirahat. Dan banyak kajian dari Jepang bahwa melihat hutan yang hijau itu bisa menghilangkan stres. Nah, ini bisa kita naikkan isu untuk pengembangan ekoturism kita. Dan saya harap ini bisa mengembangkan salah satu percontohan, misalnya hutan yang bagus adalah hutan di Bengkulu. Dan kita kedepannya berharap bahwa masyarakat lebih mengerti lagi tentang konsep pengelolaan hutan dengan baik, tanpa harus menggunduli dan tanpa harus merusak habitat dari Raplesia, Bang. Saya pikir untuk kedepannya mungkin Bengkulu bisa jadi percontohan penggarapan hutan terbaik, karena salah satu hutan peninggalan Belanda itu ada di 2, Bang. Bovendigul itu di Irian Jaya. Kita ada Bovenlais. Boven itu kata dari Belanda, yaitu Boswesen, yang berarti dari asal kata dari hutan tada hujan. Boswesen. Dan kami di utara Bengkulu, di Kemumu itu Bengkulu Utara, penyebutan kalau kami main ke hutan, ke Rimbo, kalau kata saya orang Rimbo, Bang, jadi bilang mau kemana? Ke Boven. Boven itu Boswesen zaman dulu, hutan tada hujan. Nah, ini harus kita kembangkan kembali kosakata itu, dan mungkin kedepannya bagaimana masyarakat lebih bijak dalam berkunjung di habitat Raplesia, dan kita serukan lagi Save Raplesia Habitat, Bang. Oke, luar biasa Tribuners. Jadi mungkin dengan nanti di publish foto-foto atau video dari Raplesia Haselti ini, mungkin teman-teman yang di Provinsi Bengkulu yang belum pernah lihat, itu bisa ketika ada kabar bunga Raplesia mekar, itu bisa dicek dulu nih, jangan-jangan ini juga adalah Haselti gitu ya Bang Deki ya. Nggak perlu nunggu 13 tahun Tidak ya, perlu Bang. nunggu 13 tahun. Ini Dan mungkin tidak usah nangis seperti saya karena ternyata agak melo. Oke, Tribuners, demikian seru perbincangan kita tentang bunga Raplesia Haselti ini ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari podcast ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Microphone, Chris. Okay. Focus, Chris. Focus. What? Oh. Ah! Ah! Chris! Ah, ya Allah. Pak Iwan, makasih Pak Iwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. He's crying. It's okay. We did it. We found it. We found it, my friend. Iwan, makasih Pak Iwan. Allahu Akbar, Allahu We made it. Akbar, ya Allah. We made it. Kasian ya, penghargaan udah dapat. Gara-gara dia main harimau itu kan. Iya. Bapaknya dulu yang main. Bapak Fulgin tuh. Awak kenal karena Tell me how you feel that we found this plant. but this is very amazing. This is complete for me for the habitat model Rafflesia for the Sumatra. And you've been looking for Hazelby. 13 Yeah, years. 13 years old. And here it is. Chris, are you very lucky, Chris? I'm very lucky. Ah. I'm the luckiest guy alive. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.